Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, yang saya hormati kepada Pak Guys, kepadanya saya persilakan untuk mengisi materinya mengenai Al-Quran hadis. Terima kasih. Sebelum mulai, ini nanti kesepakatan saya dengan kalian itu ketika berlangsung materi tidak boleh ngobrol atau berisik, ya. Nanti kalau ngobrol berisik ada tugas yang berat, ya. Baik, gitu ya. Tidak boleh ngobrol berisik dan tiduran. Enggak sih, kalau tertawa sih enggak sih. Kalau nggak ada hujan, nggak ada angin kan nggak mungkin tertawa ya. Iya, insya Allah masih sehat semua. Alhamdulillah. Oke. Jadi nggak boleh nulis sambil tiduran. Ya. Nanti biasanya pertama setengah tidur dulu, lama-lama tiduran, lama-lama ya dan terlelap, nanti bahaya. Jadi tetap duduk aja. Agak pegel ya nulisnya ya. Ya, nggak apa-apa, insya Allah double pahalanya. Baik, kita mulai. Oh iya, siap. Ada request pelan-pelan, ya sudah. Terima kasih kepada Bu Al Munawwarah atas waktu dan tempatnya untuk saya. Baik, anak-anakku yang saya banggakan, kita akan mulai. Judulnya tahu ya? Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, ditulis. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Tidak ada kata yang lebih pantas kita lantunkan kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat kita kembali diberikan kesempatan berpuasa di bulan Ramadan. Salawat dan salam tersampaikan kepada sosok manusia mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, kepada putra-putri beliau, kepada ahlul bait beliau, kepada sahabat terbaik beliau ridwanullah alaihim ajma'in, dan kepada kita semua yang senantiasa mengikuti sunnahnya. Amin ya Allah. Anak-anakku, insya Allah kali ini kita akan membahas Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Ditulis, enggak apa-apa. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Artinya bulan Ramadan yang di dalamnya mulai diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan yang nyata yang menunjuk kepada kebenaran. Nanti saya ulangin barangkali ketinggalan. Yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Saya ulangi. Quran surat Al-Baqarah ayat 185 artinya bulan Ramadan yang di dalamnya mulai diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia
dan keterangan yang nyata yang menunjuk kepada kebenaran, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah, ya, tadi Quran surat ayat taib. Al-Quran merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang paling agung dan akan terus nampak hingga akhir zaman. Keberkahan Al-Quran terus mengalir dan tak akan pernah terputus. Sebuah kitab suci yang akan selalu membimbing, sebuah kitab suci yang akan selalu membimbing seorang muslim menuju kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Saya ulangi, Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang akan selalu membimbing seorang muslim menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang yang menjadikannya imam akan selamat dengan izin Allah. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai imam atau sebagai petunjuk atau sebagai guidance, itu akan selamat orang ini atas izin Allah. Namun siapa yang tak menghiraukannya, maka cepat atau lambat kebinasaan akan menghampirinya. Ya. Keberkahan Al-Quran nampak jelas dengan adanya riwayat yang mengabarkan akan keutamaan dan keistimewaan Al-Quran. Kecepatan enggak? Saya udah lambatin padahal itu. Saya ulangi. Keberkahan Al-Quran nampak jelas dengan adanya riwayat yang mengabarkan akan keutamaan dan keistimewaan Al-Quran. Khalas? Kok belum lama gitu. Nah. Khalas itu sudah, kalau belum lama. Khalas? Taib. Al-Quran merupakan pedoman hidup seorang muslim. Al-Quran, saya ulangi, Al-Quran merupakan pedoman hidup seorang muslim. Obat dari segala penyakit badan dan hati. Dan banyak keistimewaan lainnya dari Al-Quran. Sudah? Saya mau bacain ayat. Sudah? Sudah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 82. Yang berbunyi wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmah lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar atau obat sudah, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sudah? Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, hanya akan menambah kerugian. Al-Isra 82, Mbak. Al-Isra 82. Baik. Sudah? Enggak ada yang ketinggalan ya? Hah? Enggak ada yang ketinggalan? Oke. Taib. Tadi sekilas sudah Pak Ges kasih materinya, nggak usah banyak materinya. Cuma nanti ketika saya jelaskan, kalau ada yang penting kalian bisa catat. Tadi judulnya apa? Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya. Dan tadi dijelaskan ketika seseorang itu tadi di Al-Baqarah 185 apa? Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa syahrul Ramadhan? Bulan Ramadan sekarang nih yang kita lagi ya menghadapinya, menjalankannya. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan yang mulai diturunkannya Al-Qur'an. Ya, unzila fil Qur'an hudal linnas. Quran itu apa? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Hudal linnas. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa artinya? Penjelasan-penjelasan minal huda wal furqan. Dari petunjuk itu sendiri dan pembeda. Furqan itu pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya. Berarti kalau yang hak itu nanti ke arah husnul khatimah, nikmat kubur, surga. Adapun yang batil, kalau dia tidak taubat, ke waliyadzubillah, ke sul khatimah, azab kubur, neraka. Itu gampangnya. Ya, saya ulangi, apa tadi furqan itu? Membedakan antara yang hak dan yang batil. Adapun yang hak, kemana tadi? Ketika kamu menjalankan yang hak, kamu sedang berjalan kemana? Ke arah husnul khatimah, akhir yang baik, mati yang baik, mati yang Allah itu ridho.
Setelah itu dikubur, pasti kubur. Dari sini kita kuburan. Nanti bakal masuk kuburan, setelah meninggal dikubur, dapat nikmat kubur. Kalau Anda pegang jalan yang hak. Setelah dapat nikmat kubur, nunggu hari kiamat, insya Allah kemudian Anda dimudahkan masuk ke surga. Sebaliknya, ketika seseorang itu berada di jalan yang batil, maka dia sedang berjalan menuju ke arah su'ul khatimah. Mati dalam kondisi jelek. Ya, lagi pacaran, mati. Banyak loh, banyak kan? Banyak gak? Banyak kan? Iya kan? Banyak, saya kira. Lagi nyanyi, mati. Nyanyinya pas azan masalahnya, dosa jadi. Ya, ya lagi dangdutan banyak kan ya? Iya. Lagi goyang jempolnya, mati. Nah, itu su'ul khotimah. Ya, Aldila ya. Enggak, saya cuma nyapa doang. Adila enggak suka dangdut, enggak. Alhamdulillah. Kemudian apalagi? Ya, ketika lagi gibah. Ya, iya tahu ini tuh emang orangnya meninggal. Nah, itu juga su'ul khotimah, ya. Atau lagi ngegas sama orang tua misalnya. Ya. Misal fulan beliin mie ke warung nak, nggak mau maaf gini-gini, meninggal. Ah, itu su'ul khotimah. Mati dalam kondisi buruk. Ya. Ya. Lagi di jalan ketemu mantan karena susah move on, akhirnya pelukan, pas pelukan meninggal. Itu su'ul khotimah. Lah kan bisa aja. Ya ini kan bisa kan? Bisa nggak? Bisa. Nah, ya. Gitu. Jadi waliyadzubillah, tadi kamu bisa tahu jalan itu hak atau batil dari Al-Qur'an. Gitu. Makanya saya sering analogikan, saya sering buat perumpamaan, saya bilang bedanya apple Batam sama apple yang resmi itu apa? Apple Batam itu kan murah kan? Murah kan? Berapa ya? Bisa 50% lebih murah. Bedanya apa? Coba. Istilahnya kan HP batangan. Bedanya? Kualitasnya. Terus speknya. Kadang-kadang speknya sama, Mbak. Legalitasnya. Betul nggak? Legalnya. Oke. Terus apa lagi? Asuransinya. Kan ada asuransi ya? Asuransinya nggak jelas. Yang keempat, harganya. Oke, betul. Apa lagi? Ya, buku panduannya. Ya, buku panduannya dan dusnya. Jadi kalau kamu beli handphone iPhone misalnya, pasti yang paling ngerti siapa tentang Apple itu atau iPhone itu? Steve Jobs, ya kan? Dan perusahaannya dan timnya. Kira-kira kalau kata Steve, ini iPhone X ini kamu nggak boleh kena air. Kamu tetap ngotot. Enggak lah Pak Gis, ini kan udah sekian juta harganya, pasti tahan air. Tapi buku panduannya ngomong nggak boleh kena air. Kamu tetap ngotot nih. Mau berenang HP-nya apa Mbak? Alhamdulillah iPhone X. Setelah bertahun-tahun menabung gitu misalnya. Gitu ya, misal. Tapi karena gengsi ada HP-HP Cina, ya Xiaomi bisa tahan air misalnya, kamu panas, saya juga tahan air kok, nih cemplungin. Kira-kira matot atau masih normal? Mati total istilahnya. Itu bahasa-bahasa fikih handphone ya. Jadi bahasa-bahasa handphone tuh begitu, mati total. Kira-kira normal atau mati total? Kenapa bisa? Rusak. Kenapa bisa? Melanggar buku panduan. Berarti kita dalam bab Apple atau handphone Apple, baik MacBook-nya, smartwatch-nya atau handphone-handphonenya, kita harus percaya dengan perusahaan Apple. Betul nggak? Karena
Steve Jobs yang paling ngerti. Steve itu yang paling ngerti dia dan timnya dan perusahaannya. Kalau dia bilang water resist, ya pasti tahan air. Kalau enggak, ya jangan coba-coba. Ya, rugi sekian juta itu lumayan ya. Padahal bisa beli motor ya. Itu seharga motor ya. Ya, gitu. Jadi kenapa? Karena melanggar, menyalahi buku panduan. Ya. Lagi, misalnya kamu beli apa tuh Honda yang baru tuh sekarang apa? Fazio misalnya. Oh Yamaha ya, Yamaha Fazio misalnya. Beli, ada buku panduannya nggak? Pasti ada. Guidance book atau buku panduan itu ada. Garansi buku panduan di situ ada semua. Ada warning misalnya jangan sampai membebani dengan berat di atas 50 kilo misal. Di luar berat si drivernya itu. Misalnya boleh boncengan 2 maksimal 3, tapi nggak boleh di tengah itu di apa itu namanya tuh? Bukan di depan jok itu? Di bawahnya itu yang buat kakinya itu maksimal 50 kilo misalnya atau maksimal hanya 20 kilo. Kamu taruh 50 kilo. Kira-kira gimana? I'm sorry, what the meaning brobot? Ya, brobot ya. Pasti jatuh ya, atau bolong, atau bisa rusak. Kenapa? Karena menyalahi buku panduan. Ya. Nah itu Mbak, jangan sendirian nanti ngantuk Mbak. Nah iya Mbak. Taib. Jadi yang salah siapa? Siapa Fazri yang salah? Yang make. Yang salah perusahaan Yamaha-nya, buku panduannya, motornya atau orangnya? Kenapa? Ya, mungkin kalau debat pasti si customer itu kalah, ya kan? Kata Yamaha, saya udah ngasih buku panduan. Saya kasih motor dengan kualitas yang bagus, tapi Anda tidak mengindahkan buku panduan dari saya. Salah sendiri. Gitu ya? Gitu. Sama. Sekarang kita mulai naik ke tubuh kita. Kenapa rumus dokter secara umum itu kalau makan pedas sakit perut. Jangan makan cabai ya, nanti sakit perut. Panjang antrinya Mbak, males. Itu motornya banyak banget Masya Allah. Jadi pagi kalau udah mau nyobain, aduh nanti lagi lah. Udah kenyang ngeliat antrian motornya Masya Allah. Mie gacoan. Ya atau mie gacoan deh, gak apa-apa. Misal, tapi yang pedes. Kira-kira level iblis. Ya, tapi jangan ikutin iblis Mbak ya. Levelnya gak apa-apa. Level makanan loh, jangan. Taib. Apa yang terjadi kalau kamu belum makan nasi, perut kosong, perut kamu sensitif, termasuk yang sensitif, langsung mie gacoan levelnya yang paling pedas. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Ya, maksimal nauzubillah bisa operasi usus buntu ya. Kalau parah, kalau kamu kurang minum, karena teman saya ada yang begitu, suka pedas tapi jarang minum. Atau minimal ya tawaf ke toilet bolak-balik. Ya, jadi kenapa bisa terjadi? Karena ada standarnya. Pasti ada standar. Di menurut kesehatan itu ada standarnya. Misalnya pedas sekian, itu ada standarnya. Perut kamu kuat-kuatnya sekian maksimal, itu ada standarnya. Ketika sudah over, kamu gak ikutin panduannya, pasti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu ya? Paham gak? Nah, itu baru analogi sederhana. Sekarang lagi yang lebih ekstrim. Kita ceritanya nih,
kamu lagi mau nongkrong biasa, beli ayam ke KFC tapi nikmatin wifi-nya gitu ya, biasa. Nggak usah diungkapin, saya udah tahu kok. Jadi misalnya ke kafe-kafe atau ke KFC lah, kamu makan di sana. Karena kamu lapar sekali, kamu maka membawa 2 tepak nasi dari rumah. Kira-kira boleh nggak? Boleh nggak? Diumpetin nggak boleh, ada kamera ente diliatin. Nggak. Jadi boleh nggak bawa nasi? Wah Pak Ges, saya nggak mau beli nasinya lah, Eman beli ayamnya aja Pak Ges 2, terus nasi dari rumah. Boleh nggak? Kenapa? Ada aturannya kan? Tidak boleh membawa makanan minuman dari lu. Pasti kamu ditegur sama satpam tuh. Ya, pasti tegur. Kecuali kamu mojok-mojok, wah kamera di sini. Ah, di sana aja lah biar gak kena kamera. Ah, itu nggak tahu. Itu ilegal itu ya. Ilegal. Nah, kenapa dilarang sama KFC atau sama McD misalnya? Kenapa? Karena menyalahi aturan. Gitu. Gitu ya? Atau misalnya lagi. Ya. Kamu bawa motor tapi antreannya di solar, bisa nggak? Bisa. Kenapa? Ya, karena buat mobil tertentu, tipe tertentu. Sama hidup kamu, saya, hidup kita nih. Itu yang paling ngerti diri kita siapa? Bukan diri sendiri, salah. Allah. Diri sendiri itu sering salah sebenarnya. Ya kan? Ekspektasinya Pak Ges, kayaknya saya kalau misalnya saya ini Pak Ges sedih terus, sad boy atau sad girl ini karena saya sendiri. Ya, karena saya sendiri. Ya, nggak ada yang ngajakin murojaah Al-Balad sampai Anas via sleep call misalnya, atau pengen pas mau sleep call. Nah itu, pemikiran kamu bahagia itu dengan pacaran. Ternyata pacaran, malah disakitin, ya kan? Ditinggalin pas lagi bucin-bucinnya kan? Nah, sudah ya. Ya, yang agak kuat ketawanya kayaknya agak berat juga itu move on-nya. Jadi gitu. Jadi salah siapa? Makanya saya bilang yang paling ngerti diri kita itu Allah, bukan diri kita. Bukan orang tua. Ya, bukan kakak, bukan adik, bukan teman, bukan guru, apalagi sekedar seseorang yang sudah lewat, mantan maksudnya, apalagi itu, bukan. Ya bukan. Jadi yang paling ngerti diri kita, baik enggaknya itu Allah. Makanya kenapa kita hidup itu hari ini saya ngomong, banyak orang hidup, muslimah, kalau non muslim saya nggak bahas, karena mereka terkadang tidak ada panduan. Kalau muslim, itu sedih, stres, galau. Dikit-dikit lari ke Padika butuh healing nih. Dikit-dikit healing. Kenapa Mbak kok harus naik ke Cermai, ke gunung? Mau healing Pak Ges. Oh. Kenapa Mbak kok harus ngopi di sana? Healing Pak Ges. Kenapa Mbak kok harus beli chat time? Healing Pak Ges. Semua healing sekarang. Kenapa? Kita sibuk healing. Kenapa? Karena banyak pikiran. Belum jadi ibu-ibu ini, Masya Allah. Ya. Nanti nanya ke Padika, makin gede itu makin capek hidup ya. Itu harusnya makin senang, bukan makin capek. Nah, kenapa kita hari ini cepat stres, cepat marah, ya kan? Kesenggol HP-nya, marah-marah, banting. Padahal kan sepele, tinggal datang ke garansinya, kalau masih garansi kan selesai kan, gitu. Selesai. Atau panggil temannya, yuk kita ke sana yuk. Kalau kamu punya duit udah sedekahin, udah ente nggak usah ganti. Kan gitu. Sebenarnya gampang gitu kan, gampang kan. Ketemu mantan yang nggak usah dilihat, langsung kurang ajar. Wah ternyata benar dugaan saya ya, itu PMP ya, pren makan pren gitu ya. Jadi tuh kan Pak Ges bener, dia itu Pak Ges. Nah, itu deket-deket bukan tugas aja Pak Ges, tapi ada tujuan lain, tujuan yang terselubung gitu. Makanya kenapa kita hari ini sering capek, sering stres, sering mager.
banyak pikiran, males, susah ketemu, padahal canggih loh. OTW nggak jadi, ya kan? Gitu. Ya, kalau telat masih mending. Kalau memang benar-benar kamu telat, nih OTW, yuk bukber yuk, sampai Lebaran tahun depan nanti nggak jadi. Iya kan? Padahal canggih. Dulu Pages, kalau zaman Pages, zaman Bapak Janu, kalau Pak Dika masih terlalu muda, still young. Jadi kalau saya, Mas Janu itu, dulu kalau mau nyamper langsung ke rumahnya. Misalnya, Dirga main yuk, gitu. Kalau zaman dulu nggak ada handphone, nggak ada. Dirganya di rumah neneknya, ya saya kejar ke rumah neneknya. Begitu dulu begitu. Tapi bisa ketemu. Hari ini canggih, tinggal pencet WhatsApp, ya kan? Pencet, mau video call bisa, susah ketemu. Ya kan, betul nggak? Susah, sibuk sekali. Ya, artinya saya cuma mau ngasih kisi-kisi. Hari ini hakikatnya kita belum bahagia berarti. Kalau zaman dulu tuh main tuh murah, gampang. Tinggal ente susun itu apa, batu-batu patah temprang, kan ada tuh. Nah, saya main petak umpet, main benteng-bentengan, main buih-buihan ada ya? Oh ada. Gerobak sodor ya ada. Tuh. Ya engklek, karet ya. Sekarang main game udah ngomongannya kotor, berbayar lagi. Ya kan? Aduh, kurang ajar, skip. Ini. Ya. Ya, gitu. Jadi Pak Ges mau sampaikan kenapa hari ini makin canggih, makin stres banyak manusia. Makin capek hidupnya, makin berat, makin gak bahagia. Iya kan? Saya cuma ngomong hari ini, banyak kita tuh gak bahagia. Apa hukumnya makan harus upload status atau update status? Kenapa harus wajib gitu? Capek kan? Capek loh. Apalagi gini-gini, yang gini-gini. Itu kan capek kan? Iya kan capek? Iya kan? Capek gak? Capek. Harus ditahan itu ya, pegang kan ditahan tuh set gitu. Capek. Kenapa harus dapat pengakuan dari orang lain? Gak perlu. Nah, orang yang bahagia itu, bahagianya itu di hati. Dan itu bisa kamu bahagia kalau ngikutin buku panduan hidup kita, yaitu Al-Quran. Apapun ada di sana, Al-Quran dan hadis, apapun. Pak Ges, saya mau misalnya jadi laki-laki baik, ada Al-Quran dibahas. Yang rajin sholat, misalnya rajin ya puasa, rajin sodakoh, jujur kalau ngomong, tidak ya kalau bicara itu bukan yang keluar ya ngabsen hewan, bukan ya, bukan ngabsen hewan. Semua di absen hewan itu, bukan. Ya kalau perempuan gimana Pak Ges? Perempuan yang baik, ya menjaga kehormatannya, ya rajin sholat, puasa, baca Al-Quran, nutup aurat, ya bukan kenalan 3 hari, 7 hari langsung minta pap, ya oke aku kirim nih, itu enggak, ya itu enggak, itu bukan atau belum soleha berarti. Paham ya? Makanya kenapa hari ini kita bingung. Ya, kita sekarang menjadi muslimah yang bingung. Betul nggak? Bingung nggak? Bingung nggak? Bagi saya bingung, banyak yang bingung. Bingung hari ini tuh. Iya kan? Ke sekolah bingung, iya kan? Loh, bingung nggak hari ini ke sekolah? Bingung. Iya kan? Masuk kelas, tidur, itu bingung namanya. Iya kan? Loh, ada PR, nggak ngerjain, nyontek, itu bingung namanya. Bingung nggak? Bingung namanya. Bingung kan? Ya, bingung. Ya, gurunya nggak masuk, alhamdulillah yes, itu bingung namanya. Lah, serius, beneran ini. Loh, saya kasih tau yang bener, bingung itu. Ya, bingung. Temennya pakai Yamaha apa tadi? Fazio apa? Fazio panas. Wah, dari mana itu? Wah, kan? Wah, kayaknya pesugihan itu. Wah, ya. Wah, pokoknya saya doain lah minimal lecet atau jatuh lah, biarin supaya dibegalin teh. Wah, ya kan? Nah, bingung itu. Ya, misalnya Dirga HP-nya iPhone X misalnya. Ya misal, ya enggak contoh. Iya. Pengennya Dirga sih.
Ya misalnya Dirga iPhone X misal. Enggak, dia nggak mau Bu. Takut dihisap katanya. Ya. Soalnya Dirga soleh. Tapi ya tinggal istiqomah aja. Jadi saya bener kan tinggal istiqomah. Misalnya Dirga iPhone X, ternyata Aldila ngelihat contoh. Makanya Aldila Dirga tuh yang saya tuh Aldila Dirga itu saya sayang. Ya, saya sayang. Jadi kalau di kelas 11-nya ada Raffi. Nah, jadi Aldila ngelihat, wah dari mana dia HP nih? Ya, enggak sih, enggak nyolong, tapi afiliator gitu. Bukan ya? Iya. Jangan sebut merek, enggak boleh. Ya, jangan. Kata Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari hadis, ya? Apa? Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka hidupnya akan dibuat sempit oleh Allah. Enggak bahagia. Kata Allah gitu. Udah Allah ancam. Ya, kata Allah itu di surat Toha Ustazah ya. Bu Zainab surat Toha ya. Wa man a'rada 'an dzikri. Kalau saya enggak salah di surat Toha. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari Al-Qur'an. Al-Qur'an larang, dia kerjain. Al-Qur'an nyuruh, dia tinggalin. Hadis nyuruh, dia enggak ngerjain. Hadis larang, dia lakuin. Apa kata Allah? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka hidupnya akan terasa sempit, hatinya sempit, enggak bahagia, sedih melulu, galau melulu. Ya, susah bahagia. Makanya kenapa susah bahagia hari ini? Karena kita berpaling dari peringatan Al-Quran dan hadis. Maka kamu lihat, biar yang udah gede, biar dia udah kerja, biar dia berkecukupan, enggak bahagia hatinya. Banyak temen ketawa-ketawa, tapi di kamar jadi sad girl. Iya kan? Nangis. Iya kan? Gitu. Kenapa? Karena dia berpaling dari Al-Quran dan hadis. Tapi siapa saja mengikuti Al-Quran dan hadis, tadi di awal saya sampaikan, akan bahagia. Akan bahagia. Saya kira tidak ada yang tidak mau bahagia. Pasti semua mau bahagia kan? Bahagia. Dan bahagia itu adanya di hati. Kata Rasul, at-taqwa hahuna. Takwa di sini, bahagia di sini. Yaitu ya, itu yang kemudian bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita termasuk orang-orang yang hidup bahagia dengan Al-Qur'an dan hadis. Ya, wal iyadzubillah, bukan orang-orang yang sengsara, yang sempit hidupnya karena meninggalkan Al-Qur'an dan hadis. Dan perbanyak doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, atau Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Itu ya. Jadi apapun yang mau kamu lakukan, tolong diukur, dicek dulu Al-Qur'an bolehin enggak, hadis bolehin enggak. Ya, apapun, apa aja terserah kamu. Pak Gis, saya mau loncat di lantai 2, dicek dulu Al-Qur'an boleh enggak? Loh, wala tulqu bi'aidikum ila tahluka, tidak boleh melemparkan diri kalian ke binasaan, enggak boleh. Pak Gis, mau ngudut. Nah, dicek dulu di Al-Qur'an boleh enggak? Ya, wala tulqu bi'aidikum ila tahluka, jangan melemparkan diri kalian kepada kebinasaan, ya kan? Boleh enggak? Enggak boleh. La dharar wala dirar, jangan saling memudaratkan. Pak Gis, aku mau pap. Nah, awas ya, suruh dijaga auratnya perempuan itu. Buka nanti An-Nur, ya, Al-Ahzab dibuka, dijelaskan di sana. Gitu ya. Pak Gis, mau karena ditolak Pak Gis, jadi kakak adean aja lah. Nggak boleh. Wala taqrabu zina al-isra. Nggak boleh, gitu ya. Jadi apapun yang mau kamu lakukan, Pak Gis, rambutnya mau koza, begini, nggak boleh. Nah, Rasulullah SAW an koza. Rasul melarang tentang koza. Nggak boleh. Ya, begitu. Pak Gis, saya nih suka banget sama K-pop, berlebihan. Ya, boleh nggak? Nggak boleh. Apa kata Rasul SAW? Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang di hari kiamat nanti akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Ya, seseorang akan dikumpulkan oleh orang yang dicintainya. Kalau dia anime, itu apa? Jepang.
Jepang. Hah? Jepang. Wibu nanti dikumpulkan sama wibu. Kalau wibunya Islam nggak apa-apa, ya. Kalau kafir nggak boleh, ya. Ya, nggak boleh, ya. Atau misalnya K-pop atau drakor itu, ya. Kalau Islam nggak apa-apa, tapi kalau dia kafir, nauzubillah dia nggak masuk Islam, artinya kalau kafir di neraka, berarti kamu dikumpulkan bersama mereka, idola-idola kamu itu, ya, yang muka-mukanya plastik itu di neraka, nauzubillah, ya kan? Ya, gitu ya. Tolong cukup kresek aja yang plastik, muka jangan. Kresek aja yang plastik, muka jangan, gitu ya. Jadi, ya, apapun itu silahkan, tapi tolong dicek di mana? Di Al-Quran dan hadis. Dicek, boleh nggak? Ya, terserah, cek dulu. Boleh nggak Pak Gis ya? Ya, ternyata nggak boleh Pak Gis. Ya udah, jangan. Oh boleh Pak Gis, ya silahkan. Gitu ya. Itu saja. Semoga bisa difahami. Ya, semoga Allah memahamkan kita dan menjadikan kita orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya, wallahu alam, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah mutlak dari saya dan saya mohon maaf. Ya, nggak usah nunggu Lebaran. Yang benar mutlak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nasrullah wa taqarib subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Ges. Insya Allah. Oke, ya terima kasih. Sebelumnya saya akan menyampaikan kesimpulannya teman-teman ya, sebelum duhur. Oke, materi kali ini mengenai apa? Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 185, bulan yang Ramadan yang di dalamnya mulai diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangannya yang nyata yang membedakan yang hak dan batil. Maksudnya yang hak itu kita melaksanakan kebaikan-kebaikan ya Pak ya, insya Allah untuk menuju surga, husnul khotimah. Kemudian yang batil adalah yang kejelekan, yang larangan-larangan itu loh, yang apabila dikerjakan akan su'ul khotimah ya. Kemudian Al-Quran ini adalah kitab suci untuk membimbing umat muslim sebagai pedoman kita hidup ya teman-teman. Keberkahan Al-Quran nampak jelas dengan adanya riwayat-riwayat yang mengabarkan akan keistimewaan Al-Quran. Nah, kemudian ada setiap kehidupan nih, ketika kita galau, ketika kita sedih, ketika kita lagi broken heart gitu ya, pokoknya sedih, stres. Nah, kenapa sih? Padahal kita itu hidupnya udah canggih ya, udah ada handphone, udah ada apapun lah pokoknya. Tapi malah sedih banget nih hari ini, karena kita butuh pengakuan orang lain ya. Apa-apa dibikin status, mau lagi makan dibikin status, lagi nyapu dibikin status, misalkan lagi kerja dibikin status. Nah itu kan kita butuh pengakuan orang lain bahwasanya kita belum bahagia. Nah bagaimana sih biar hidup kita bahagia? Cobalah landasan kita itu, pedoman hidup kita menggunakan Al-Quran. Sering-sering baca Al-Quran, sering-sering mengaji, sering-sering berzikir dan sholat. Nah begitu. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang atau tentram. Nah, inti dari Pak Ges ini yang beliau sampaikan katanya, silakan berbuat apa saja teman-teman, asalkan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, jadi sesuai, apakah sesuai enggak nih dengan Al-Quran? Kalau sesuai, boleh kita laksanakan. Nah, kalau enggak, jauhi larangannya. Oke, baik, semoga materi yang tadi bisa kalian terapkan ya, kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat bagi di dunia maupun di akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.